Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Meskipun Tang San berhasil membebaskan diri dari teknik ilusi Bibi Dong, namun pasukan bantuan Kekaisaran Wuhun yang dipimpin oleh tetua sekte kambing Humois dan macan tutul api akhirnya tiba di garis depan, sehingga mengakibatkan pasukan kerajaan Tiando kembali terdesak sejauh 15 km. Medan perang kali ini benar-benar terlihat sangat kacau. Meskipun pada awalnya 8 orang yang dipimpin oleh Tang San mampu dengan mudah membunuh musuh dalam jumlah besar. Namun setelah kedatangan para tetua Kekaisaran Wuhun yang dipimpin langsung oleh Bibi Dong, seketika merubah keadaan. Terlebih lagi di pihak Tang San, hanya dirinya dan Du Gubo saja yang benar-benar memiliki kekuatan level Feng Hao Dolo. Du Gubo sepenuhnya dikendalikan, sementara Tang San harus berhadapan dengan Bibi Dong yang memiliki level 99. Meskipun Bibi Dong belum menunjukkan kekuatan penuhnya dalam medan perang, namun dengan perbedaan kekuatan roh, bahkan dengan dukungan yang diberikan Ding Rongrong, masih belum cukup untuk membantu Tang San. Melihat jika pihak kerajaan Tiando memiliki seorang tipe pendukung nomor 1 di dunia yang merupakan kunci kemenangan dari pihak Tiando, salah satu Feng Hao Dolo bawaan Bibi Dong, Dolo Macan Iblis, bergegas melesat ke arah Rongrong. Dolo Iblis sangat percaya diri. Selama dia bisa membunuh Rongrong, maka secara otomatis pihak kerajaan Tiando akan langsung runtuh. Dan hal inilah yang sebelumnya sangat dikhawatirkan oleh Tang San. Bahkan dia menempatkan Ding Rongrong sangat jauh dari garis depan serta dilindungi oleh ratusan pasukan Tang. Pasalnya, seorang tipe pendukung adalah pusat dari medan perang. Terlebih lagi, tipe pendukung juga merupakan orang yang paling diincar. Ketika para anggota 7 Mosesek sangat mengkhawatirkan keadaan Rongrong, namun dengan sangat percaya diri, Rongrong meminta mereka untuk tidak memperdulikannya. Pada saat yang sama, ketika Dolo Macan Iblis muncul di hadapan Ding Rongrong, cincin roh ke-8 pagoda harta karun bersinar, melepaskan sebuah cahaya yang mengisolasi area di sekitarnya, bahkan membuat Dolo Macan Iblis terlempar ke belakang. Di medan perang, tubuh Ding Rongrong sepenuhnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah pagoda 9 lantai setinggi 7 meter yang berkilau dengan cahaya setara dengan Trisula Dewa Laut. Melihat putrinya tumbuh menjadi seorang gadis yang kuat, dan bahkan menjadi pusat pertempuran, Ning Fengzi tidak bisa menahan perasaan bangga, bahkan tanpa rasa kekhawatiran sedikit pun. Pasalnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ding Rongrong merupakan teknik ke-8 yang belum pernah dicapai oleh anggota dari Sekte Pagoda sebelumnya. Bahkan dengan teknik tersebut, Rongrong mampu meningkatkan kemampuannya sebanyak 90%, yang disebut teknik penyelamat jiwa rahasia. Meskipun teknik tersebut bukan merupakan pertahanan mutlak seperti tubuh emas tak terkalahkan, namun teknik ke-8 Rongrong tersebut mampu untuk memblokir semua serangan di bawah serangan roh ke-9. Dan pada saat yang sama, juga secara otomatis merubah serangan yang dia terima menjadi pertahanan cahaya surgawi. Dan inilah yang menjadi kartu andalan Ding Rongrong, sehingga dia bisa meminta rekan-rekannya untuk tidak memperdulikannya. Meskipun Dolo Macan Iblis memiliki kelincahan dan kecepatan yang luar biasa, bahkan dengan percaya diri bisa membunuh Ding Rongrong sesegera mungkin. Namun siapa sangka, dia justru terlempar oleh serangan tiba-tiba dari teknik ke-8 Ding Rongrong. Sementara itu, meskipun pasukan Master Roh Kekaisaran Wuhun telah kehilangan Hu Yanzhen serta ketua Sekte Pedang yang terluka parah, mereka masih menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, serta dengan membabi buta melesat lurus ke arah pasukan kavaleri kerajaan Tiando. Melihat jika pasukannya dalam posisi yang tidak menguntungkan, Gelong memandang Grandmaster dan memintanya untuk memerintahkan pasukan Master Roh melepaskan kekuatan mereka.
Lagi-lagi Grandmaster meminta Gelong untuk tidak gegabah. Dan pada saat yang sama, Grandmaster memberikan isyarat kepada Ning Fengzi. Dengan suara gemuruh, pedang Dolo Chenshin tiba-tiba melompat, diikuti dengan 6 cahaya dukungan yang diberikan oleh Ning Fengzi. Pada saat itu muncul sebuah pedang raksasa di atas langit, yang pada awalnya Chenshin hanya berada di peringkat 97. Namun dengan 6 dukungan yang diberikan Ning Fengzi, kekuatan roh Chenshin saat ini meningkat ke level 98. Beberapa saat kemudian, sebuah pedang raksasa menebas lurus ke arah pasukan Master Roh musuh. Beberapa murid Sekte Armor Gajah dan Sekte Naga Suci terlempar mundur beberapa meter. Tanpa jeda, Grandmaster segera memerintahkan pasukan Tang untuk melepaskan panah Zugi. Lebih dari 200.000 anak panah melesat ke garis depan menuju pasukan Naga Suci hanya dengan hitungan detik. Melihat jika seluruh pasukannya mampu membalikkan keadaan, terlebih lagi panah Zugi bekerja secara optimal, Kaisar Xiu Beng tidak bisa menahan perasaan bahagianya. Sementara itu, setelah melepaskan serangan skala besar, Chenshin bergegas melesat ke arah Rongrong. Tujuannya untuk menghadapi Dolo Macan Tutul Iblis dan melindungi Ning Rongrong. Di sisi lain, Bibidong dan Tang San masih terlihat melakukan pertarungan jarak dekat yang intens. Namun ketika Bibidong baru saja ingin menggunakan kemampuan ke-6 laba-laba penghisap jiwa, Bibidong dikejutkan dengan ribuan anak panah yang menghujani pasukannya. Melihat Bibidong lengah, Tang San segera menggunakan domain Dewa Pembunuh untuk menekan domain kematian Bibidong. Dan pada saat yang sama, Tang San merilis Trisula Dewa Laut. Setelah berhasil menekan domain Bibidong, Tang San memilih untuk mundur beberapa meter. Pasalnya, dia menyadari jika dirinya adalah Master Roh tipe kontrol bukan tipe serangan. Dalam medan perang secara luas, Tang San harus mementingkan pasukannya, dan bukan duel sampai mati dengan Bibidong. Bahkan dia juga harus mengulur waktu menahan Bibidong untuk memberikan waktu kepada pasukan yang dipimpin oleh Grandmaster. Melihat Tang San berniat mundur, Bibidong perlahan maju ke arah Tang San. Pasalnya dia benar-benar membenci Tang San sampai ke ubun-ubun. Bahkan dia lebih memilih ingin berurusan dengan Tang San daripada memikirkan pasukannya. Terlebih lagi dia juga tidak bisa membayangkan jika Tang San sampai lolos dari tangannya hari ini. Dengan teriakan keras, Tang San menunjukkan ekspresi menghina, kemudian menggunakan bentuk pertama dari 13 bentuk Trisula, serta melepaskan beberapa cincin cahaya yang melesat ke arah Bibidong. Melihat hal itu, Bibidong tidak bisa menahan perasaannya. Pasalnya dia masih sangat ingat dengan kejadian di hutan Stado, di mana saat itu setelah terkena efek dari cincin tersebut, dirinya terpaksa menggunakan kemampuan ke-9-nya Tubuh Abadi. Namun dia masih terluka parah oleh serangan tersebut. Akibatnya, melihat teknik yang dilepaskan Tang San dari Trisula Dewa Laut, Bibidong tiba-tiba berhenti dan melampaikan kedua tangannya. Tiba-tiba ribuan cahaya ungu muncul dan mengisolasi dirinya. Melihat Bibidong disibukkan oleh tekniknya, Tang San bergegas mundur untuk membantu 8 anggotanya melawan 8 tetua Kekesan Wuhun. Dan pada saat yang sama, Tang San menggunakan kemampuan keempatnya untuk mengunci gerakan 8 orang tersebut. Nah, kemungkinan itulah alur cerita episode 226 nantinya. Tapi, jika teman-teman masih penasaran sama alur cerita ori versi novelnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.